Belajar, langsung balik modal. 10 skill yang selalu berguna dalam kehidupan. Kamu orang yang suka belajar atau suka menguasai satu keahlian baru? Nggak bisa dipungkiri, orang yang suka belajar pasti punya tujuan besar dalam hidupnya. Memang tujuan belajar buat memperoleh keahlian baru. Kebanyakan orang sukses yang nggak sempat menduduki bangku sekolah dan nggak punya ijazah, semuanya punya kesamaan, yaitu tetap mempunyai skill atau keahlian yang bisa membawanya, mengantarnya menuju kesuksesan. Di dalam dunia profesional pun, kebanyakan orang juga cuma fokus sama yang namanya hard skill. Soft skill seperti etika, pola pikir, biarpun hard skill harus tetap kamu punya supaya jadi pembeda, justru soft skill yang bakal menolongmu dalam berbagai situasi dan kondisi sepanjang hidupmu. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Daripada kelamaan penasaran, apa aja sih bermacam skill yang akan selalu berguna dalam kehidupan? Nomor 1, belajar dan mengingat. Haus akan pengetahuan merupakan langkah awal menuju kesuksesan. Kalau kamu punya keinginan untuk terus belajar, niscaya wawasan kamu juga akan semakin luas. Nah, salah satu skill yang sangat berguna itu adalah skill belajar dan juga nggak lupa mengingat dari apapun yang telah kamu pelajari sebelumnya. Belajar dan mengingat akan meningkatkan fungsi kognitif pada otak. Melakukan latihan otak secara teratur nggak hanya berguna untuk memahami suatu hal yang sedang kamu pelajari, namun juga menjaga agar otakmu tetap sehat dan tajam. Dengan kondisi iklim bisnis dan ekonomi yang selalu berubah sekalipun, kemampuan dan kemauan untuk belajar hal baru itu juga menjadi suatu kewajiban. Hal itu karena tren kebutuhan skill di dunia bisnis yang selalu berubah. Bahkan kebutuhan skill yang sekarang populer bisa jadi di masa depan jadi nggak berguna sama sekali karena perkembangan teknologi. Dalam jangka panjang, hal ini akan sangat berpengaruh pada saat kamu tua nanti, karena pemikiran yang terasah membuat orang nggak mudah pikun. Nomor 2, adaptasi. Berada di lingkungan baru akan sangat sulit buat kamu yang nggak punya kemampuan beradaptasi dengan baik. Kemampuan beradaptasi akan membantu kamu dalam melewati berbagai dinamika kehidupan. Misalnya, kamu diterima bekerja di kantor baru. Kamu tentu aja harus membiasakan diri dengan rekan kerja baru dan pekerjaan baru ini. Karena kalau enggak, kamu justru akan banyak ketinggalan. Kemampuan beradaptasi ini akan membantu kamu buat fit in. Charles Darwin pernah berkata, "It is the one that is most adaptable to change that survives." Artinya, hanya yang mampu beradaptasi lah yang bisa bertahan. Masih terkait perkembangan bisnis dan teknologi di masa depan, adaptasi atas hal baru juga menjadi suatu kewajiban untuk tetap berguna dan gak tergantikan dengan teknologi. Seperti halnya setelah new normal, sekarang ini adaptasi penggunaan teknologi jadi semakin wajib. Yang gak bisa beradaptasi gak bisa kerja. Nomor 3, menyampaikan pendapat. Pernahkah kamu merasa nggak setuju dengan suatu hal? Atau merasa tidak memahami penjelasan tentang sesuatu hal yang disampaikan oleh orang lain? Disinilah skill menyampaikan pendapat akan sangat berguna. Menyampaikan pendapat bertujuan untuk berbagi perspektif dengan orang lain. Alih-alih hanya mengikuti dan menyetujui pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dapat menjauhkan kamu dari rasa nggak nyaman. Menyampaikan pendapat bisa menyeramkan bagi beberapa orang karena rasa takut akan dimusuhi atau dihakimi. Hal yang perlu diingat adalah dengan menyampaikan pendapat, kamu terlihat memiliki identitas dan otoritasmu sendiri. Ini menunjukkan bahwa kamu juga punya pendapat yang bisa berguna untuk orang lain, bukan hanya buatmu aja. Perlu juga diperhatikan bahwa menyampaikan pendapat itu harus disampaikan dengan benar, bertata krama dan gak menyinggung pendengarnya. Nomor 4, negosiasi. Dalam keseharian, kamu akan dihadapkan dengan situasi yang menuntut kamu untuk bisa bernego atau kepanjangannya negosiasi. Kemampuan negosiasi nggak hanya bisa diaplikasikan di dunia kerja aja. Saat kamu menawar harga suatu barang di pasar, sulitnya minta izin sama orang tua atau pasanganmu,
itu juga sudah termasuk aktivitas negosiasi. Negosiasi yang baik membutuhkan riset terlebih dahulu agar kamu bisa memahami lawan bicara sehingga menemukan kesamaan untuk diskusi sebelum sesi negosiasi dimulai. Teknik negosiasi juga ada banyak sekali, dari metode yang dipakai psikolog, pejabat publik, sampai para polisi federal. Kemampuan negosiasi yang mapan dapat membuahkan kemenangan yang memuaskan dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang dapat memiliki kepentingan di situ. Nomor 5, diam dan mendengarkan. Mungkin kamu adalah orang yang senang berbicara. Itu menunjukkan bahwa kamu punya kemampuan komunikasi yang lebih baik daripada yang lain. Tapi ada beberapa situasi dalam hidup di mana kamu harus lebih pasif. Artinya kamu diharuskan untuk lebih bisa diam dan mendengarkan. Meski terkesan sepele, kemampuan diam dan mendengarkan ini tuh bisa jadi sulit untuk dilakukan. Dan yang lebih hebat lagi ada yang namanya kemampuan mendengarkan aktif atau passive hearing. Hal ini memungkinkan orang lain untuk memahami kalau dia itu benar didengarkan. Dengan begitu, kamu bisa merespon obrolan tersebut dengan tepat dan orang lain merasa sangat dihargai. Kemampuan mendengarkan selain membuat orang lain lebih menyukaimu, juga akan membantu kamu memahami situasi yang sedang dihadapi. Nomor 6, disiplin. Banyak alasan bagi orang jika datang terlambat ke suatu acara, misalnya macet, ketiduran, dan berbagai alasan lainnya. Tapi sadarkah kamu kalau hal itu justru membuat kamu terlihat nggak profesional dan nggak disiplin? Disiplin pada diri sendiri adalah kunci sukses dalam hidup. Kenapa? Menjadi disiplin akan membantu membangun kebiasaan yang baik, menyelesaikan suatu hal sampai tuntas, membantu kamu lebih fokus, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan etos kerja, serta menjadikan kamu versi yang terbaik dari dirimu sendiri. Menjadi disiplin harus didukung dengan kemauan yang kuat untuk berubah jadi lebih baik. Itu akan sangat berat untuk dicoba di awal. Menjadi disiplin sangat terbantu dengan atribut-atribut pengingat seperti alarm, reminder, dan jadwal. Pribadi yang disiplin akan memiliki tujuan serta gaya hidup yang jelas dan teratur, memberikan hasil akhir dalam kehidupan yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang, terutama orang-orang yang gak disiplin. Bahkan banyak orang sukses menekankan disiplin sebagai salah satu hal terutama yang membantu mereka mencapai kesuksesannya. Nomor 7, manajemen waktu. Dalam dunia yang serba cepat ini, kemampuan manajemen waktu adalah hal yang sangat penting. Terlebih di dunia kerja, akan ada saatnya kamu dikejutkan dengan proyek yang mendadak. Manajemen waktu yang baik memungkinkan kamu menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. Ini mengarahkan pada waktu yang lebih luang dan lebih leluasa buat kamu bisa memanfaatkan, baik untuk mengembangkan dirimu lebih lanjut atau sekedar memanjakan dirimu sendiri. Manajemen waktu yang baik bisa menurunkan stres dan meningkatkan fokus. Tentu aja kamu nggak mau kewalahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bukan? Manajemen waktu sendiri juga sangat terbantu dengan kedisiplinan yang tinggi. Karena dengan disiplin, agendamu akan sangat teratur dan penggunaan waktumu akan lebih mudah terlihat. Nomor 8, introspeksi diri. Seberapa sering kamu diam sejenak dan memikirkan tentang hidupmu? Introspeksi diri merupakan hal yang penting. Apapun yang sedang kamu jalani saat ini, kamu terkadang harus mengunjungi kembali dan merefleksikan kehidupan buat sekedar memahami sejauh mana hidupmu telah berkembang dan berubah. Introspeksi diri merupakan cara supaya kamu bisa mengetahui letak kesalahan, kelemahan, kegagalan, serta kekurangan dalam diri kita. Memang akan sulit untuk menyadari bahwa diri kita sendirilah yang salah. Namun apabila kita tidak mau mengakuinya, hal tersebut akan jadi permasalahan besar di lingkungan sekitarmu. Orang yang selalu merasa benar akan sangat sering dijauhi dan gak disukai orang. Skill introspeksi diri ini nantinya akan sangat berguna untuk menentukan langkah yang akan kamu ambil selanjutnya dan menjadikan kamu lebih baik daripada sebelumnya. Nomor 9, empati. Coba ingat kembali saat kamu berada di kondisi terpuruk dan berharap ada orang lain yang bisa memahami perasaan kamu. Pernahkah kamu berada di posisi yang tidak menyenangkan seperti itu? Sebenarnya yang kamu butuhkan saat itu adalah rasa empati dari orang lain. Merasa didengar dan dipahami adalah kebutuhan dasar dari manusia. Empati membantu kita memahami perasaan kita dan memberi kita pemahaman emosional tentang diri kita dan orang lain. Empati itu penting
karena membantu kamu memahami perasaan dari lawan bicaramu juga, sehingga kamu dapat merespon situasi tersebut dengan tepat. Empati rada berbeda dengan simpati. Simpati hanya perasaan welas asih, kasihan, ikut bersedih atas penderitaan yang menimpa orang lain. Tetapi empati lebih tinggi dari itu. Ia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, lalu mengandaikan dirinya itu jika dia berada di posisi orang yang sedang mengalami penderitaan. Nomor 10. Berinovasi. Setiap harinya, ide atau gagasan baru dihasilkan di dunia ini. Di tengah kemajuan teknologi yang terus ada, menjadi seseorang yang inovatif adalah hal yang sangat penting. Inovasi tidak hanya diperlukan di dunia kerja, namun juga di kehidupan sehari-hari. Inovasi itu penting buat perkembangan diri sendiri dengan terus menantang diri untuk berpikir secara kritis, menemukan solusi atas suatu permasalahan. Inovasi juga berguna buat bentuk pertahanan agar kamu nggak ketinggalan zaman. Inovasi terus mendorong kamu untuk melakukan peningkatan kualitas hidupmu supaya kamu bisa sukses dan merasa bahagia dengan kehidupan yang kamu jalani. Dan tidak bisa dipungkiri, inovasi itu menjadi salah satu aset yang paling besar buat perusahaan-perusahaan baru itu bisa bersaing dan merubah dunia. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.